Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si pahit lidah dan si mata empat. Alkisah, ada dua orang pendekar yang dijuluki pahit lidah dan mata empat. Mereka adalah pendekar yang sangat kuat. Suatu hari, pahit lidah mendatangi mata empat. Ia mengatakan kalau kesaktian mata empat tak sebanding dengannya. Mendengar hal itu, mata empat pun menantang pahit lidah untuk menguji kesaktian mereka. Keduanya memutuskan menggunakan pohon aren untuk menentukan siapa yang lebih sakti. Mereka bergantian menelungkup di bawah segerombolan bunga aren. Lalu yang sedang tidak menelungkup akan memotong bunga aren dari atas. Siapa yang bisa menghindari dari bunga aren itulah pemenangnya. Mata empat mendapat giliran pertama. Dengan bantuan dua mata yang ada di belakang, ia bisa menghindar. Selanjutnya, giliran pahit lidah yang menelungkup. Namun ia tak bisa menghindar dan akhirnya tewas. Mata empat pun merasa bangga. Kini ia menjadi satu-satunya pendekar yang ditakuti. Namun ia masih sangat penasaran kenapa lawannya bisa dijuluki pahit lidah. Apa karena memang lidahnya pahit? Pikirnya. Dicoleknya lidah sang lawan dengan ujung jari telunjuknya. Lalu ia jilat. Memang pahit, kata batinnya. Tanpa ia ketahui, rasa pahit itu sebenarnya berasal dari racun. Tak lama, efek racun pun bekerja dan membuat mata empat meregang nyawa. Kedua pendekar itu akhirnya sama-sama tiada. Jasa pahit lidah dan mata empat dikebumikan di tepi danau, yaitu Danau Ranau yang masih ramai dikunjungi wisatawan hingga kini. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gembala kambing dan kambing liar. Pada suatu hari yang dingin, di mana badai dan angin tertiup kencang, seorang gembala kambing menggiring kambingnya ke tempat perlindungan di sebuah gua. Ternyata dalam gua itu juga didapati segerombolan kambing hutan yang ikut berteduh. Sang gembala sangat ingin membuat agar segerombolan kambing hutan mau ikut menjadi bagiannya dan disimpan di ternaknya. Untuk itu, sang gembala memberi mereka makanan yang baik hingga kenyang. Sedangkan untuk kambing gembalanya sendiri hanya diberi makanan sedikit. Saat cuaca menjadi terang, sang gembala pun menggiring kambingnya keluar bersama dengan segerombolan kambing hutan. Saat segerombolan kambing hutan keluar dari gua, kambing tersebut meninggalkan sang gembala dan meneruskan perjalanannya ke sepanjang bukit. Inikah bentuk terima kasih kalian setelah saya memperlakukan kalian dengan baik dan memberi kalian makanan yang banyak, kata si gembala. Jangan harap kami akan ikut gerombolan ternakmu, kata seekor kambing hutan. Kami tahu bagaimana kamu akan memperlakukan kami nantinya saat segerombolan ternak baru datang, seperti kamu memperlakukan kambingmu tadi. Tidaklah bijak untuk memperlakukan teman lama dengan jelek saat memiliki teman yang baru. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik,
Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kakek Pasto pandai berhitung. Rubel adalah rubah belang yang malas, yang tinggal di desa hijau. Pekerjaannya hanya tidur dan tidur. Kalau lapar, ia akan meminta pada temannya. Kalau tak ada yang memberinya, Rubel akan mencuri. Suatu hari, Boni si Kudanil memergokinya mencuri kue di rumah Nenek Ladia, seorang sapi tua yang pelupa. "Aku akan laporkan ini pada Nenek Ladia," kata Boni. "Silakan saja, Nenek Ladia tak akan percaya padamu," jawab Rubel. Ternyata Rubel benar. Jangankan menghitung, Nenek Ladia pun lupa kalau ia sudah membuat kue. Rubel tertawa senang. Setelah itu ia tertidur pulas karena kekenyangan. "Suatu hari pasti ia akan ketahuan kalau suka mencuri," kata Boni geram. Suatu hari, desa hijau kedatangan warga baru, namanya Kakek Pasto. Beruang yang sudah lanjut usia. Kakek Pasto adalah pembuat pasta terkenal. Pasta buatannya sangat enak. Rubel sudah mengincar pasta buatannya. Aku sudah tak sabar," gumam Rubel. Ketika Kakek Pasto sedang tertidur, Rubel masuk ke jendela. Diambilnya kue-kue buatan Kakek Pasto. Ada 3 piring spaghetti di atas mejanya. Diambilnya 1 piring saja. Rubel lalu pergi. Keesokan harinya, Rubel mengulangi hal yang sama. Kali ini Kakek Pasto sedang pergi ke suatu tempat. Wah, tentu Kakek Pasto tak pernah menghitung berapa banyak spaghetti buatannya, kata Rubel. Tiba-tiba Kakek Pasto muncul dari balik pintu. "Siapa bilang? Kemarin aku sudah membuat 155 kue. Ketika bangun, tinggal 98. Jadi ada 57 yang hilang. Aku juga memasak spaghetti. Ada 900 lembar. Kemarin tinggal 2 piring." Rubel gelagapan. Kakek Pasto tak hanya pintar, ia juga pintar berhitung. Rubel tak bisa berkilah. Kakek Pasto sudah memergokinya mencuri makanan. Kabar itu menyebar ke seluruh desa. Rubel sekarang punya julukan baru, si pencuri makanan. Kini, untuk mendapatkan makanan, Rubel harus bekerja keras. Ia harus menggiling adonan pasta menjadi lembaran spaghetti. Setiap hari, ia harus menghasilkan 150 lembar spaghetti. Tak boleh kurang, karena Kakek Pasto benar-benar menghitungnya. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Godek naik perahu. Ian punya seekor bebek mainan. Bebek mainan itu dapat mengapung di permukaan air. Ian memberi nama Godek. Godek selalu meletakkan di sisi bak. Biasanya sambil mandi, Ian bermain dengan bebek itu. "Wek, wek, wek, wek," seru Ian sambil mendorong Godek. Ia akan menimbulkan dan menenggelamkannya. Diam-diam, ada satu hal yang paling ingin Godek lakukan. Ia ingin sekali naik perahu mainan lain. Dari sisi kamar mandi, Godek memperhatikan. Ian memutar kunci perahu itu. Ian lalu meletakkannya di air. Wush! Perahu itu melesat kencang. Perahu itu lalu berbalik ke tempat semula jika sudah tersentuh dinding bak. "Pasti sangat asik naik perahu mainan itu,"
kata Godek. Suatu hari, Ian pun lupa membawa perahunya. Perahu itu ditinggalkannya di bak mandi. Hal aneh kemudian terjadi. Penyumbat keran tiba-tiba lepas. Perlahan air memenuhi bak. Perahu mainan pun terapung. Air terus mengucur. Perahu mainan yang terapung tiba di dekat Godek. Godek senang sekali melihat kesempatan itu. Hup! Seketika Godek melompat. Tubuhnya mendarat di atas perahu. Lalu perahu bergerak maju. Mula-mula perlahan, lalu sangat cepat. Perahu itu mengelilingi bak. Godek berpegangan kuat pada tiang layar. Setelah beberapa lama, perahu pun berhenti. Godek merasa pusing, namun ia senang karena keinginannya tercapai. Tak lama kemudian, Ian masuk ke kamar mandi karena mendengar bunyi air. Ian menutup penyumbat air. Ian sangat terkejut melihat Godek berada di atas perahu mainannya. "Mengapa Godek bisa di sini?" gumamnya. Sejak saat itu, setiap mandi, Ian selalu meletakkan Godek di atas perahu mainannya. Godek amat senang. Ia merasa ia adalah bebek mainan paling bahagia di dunia.